Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Nah, yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang tidak lupa juga Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMHG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati pula Prodi PGMI yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPD, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak Ustadzah Nani Magfiroh. Dengan kesempatan kali ini izinkan kami membuat video pembelajaran Metro Teaching pembelajaran Akidah Akhlak pada jenjang MI dan sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alangkah sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih semangat lagi kita belajar, lebih giat lagi dalam belajar. Yuk kita bikin bareng-bareng. Coba ya ikutin kakak ya speakingnya. Perhatikan. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua, duduk yang rapi, lalu siap berdoa. Oke, coba ikutin kakak ya. Bareng. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua, duduk yang rapi, lalu siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita belajar materi hari ini, apakah ada yang izin? Coba kakak absen dulu ya. Kakak absen dulu. Ibrahim Muhammad, Saiful Rijal, Tri Aryani, dari semua ya. Oke, alhamdulillah, mungkin kita dalam keadaan sehat walafiat pagi hari ini, dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul dalam. Baik anak-anak, siapa di sini dari kalian, dari anak-anak yang ketika setiap harinya itu diajak temennya, kemudian kalian menolak ajakan temennya karena membantu orang tuanya? Siapa di sini? Ayo. Siapa? Oh ya. Atau juga kayak meminjamkan pensil kepada temennya yang lupa membawa pensil. Siapa? Ada? Oh ada.
Jadi sekarang kakak akan menjelaskan apa dampak manfaat bagi sikap teguh pendirian dan juga sikap dermawan. Apa? Yaitu memiliki beberapa karakter, memiliki beberapa penjelasan. Di sini kakak buat dalam satu lingkup keterangan dalam satu materi, yaitu apa? Pembiasaannya adalah ya, apa orang baik dengan akhlak itu adalah dengan teguh pendirian. Teguh pendirian adalah merupakan suatu sikap yang sangat terpuji dalam agama Islam. Artinya teguh pendirian dinamakan sebagai sikap istiqomah. Artinya seorang itu kukuh dengan pendiriannya sendiri, dengan perbuatannya sendiri, dengan sikapnya sendiri, dengan mempertahankan iman meskipun mendapatkan tantangan bagaimanapun banyak tantangan. Itu adalah bagaimana berakhlak mulia dengan mengedepankan teguh pendirian. Teguh pendirian salah satunya dengan apa? Yaitu dengan kita menjalankan perintahnya Allah. Ingat ya, pertama itu. Nomor 2, melaksanakan sholat tepat waktu. Ketiga, belajar terus menerus dengan paham. Keempat, selalu mentaati aturan dengan baik, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah ataupun di lingkungan bermasyarakat. Itu perlu untuk menjaga perilaku yang baik. Kemudian menjalankan kewajiban dengan senang dan nyaman, tidak tidak merugikan kepada orang lain. Itu adalah sikap teguh kepada pendirian. Lalu nomor 2, apa tadi? Dermawan. Jadi dermawan itu juga merupakan sikap baik bagi seorang diri, bagi seorang anak. Apa sikap dermawan adalah yaitu memberikan sebagian daripada harta, yaitu dengan kepentingan orang lain yang membutuhkan dengan senang hati. Memberikan dengan harta. Dermawan itu tidak hanya dengan tidak hanya dengan berupa harta, tidak hanya berupa benda, namun juga berupa pekerjaan, berupa ilmu, ataupun berupa keikhlasan yang kita beri kepada seseorang. Itu juga merupakan sikap baik dan sikap dermawan kita kepada orang lain. Itu sangat perlu diperhatikan. Sikap dermawan ini adalah suatu sifat yang sangat terpuji, yang pantas disadari. Dari sejak dini Allah sudah menjanjikan kepada seorang yang dermawan hatinya, dermawan orangnya, ataupun orangnya dermawan selalu bersedekah, maka Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Jadi sikap dermawan itu tidak hanya kita membantu dengan harta, tapi boleh kita membantu dengan ilmu, dengan keikhlasan kita, dengan ketulusan kita membantu kepada seorang. Oke. Tadi merupakan sekilas yang penting dalam bersangkutan dalam bagaimana akhlak mulia yang dermawan serta teguh pendirian. Contoh kecil, siapa? Hasan. Ketika itu yang Hasan namanya di belakang. Nah, ketika sampean diajak temannya untuk bolos sekolah, lalu Hasan menolak, apakah itu termasuk sikap dermawan? Apa terpuji? Termasuk sikap
teguh kepada pendirian. Betul. Lalu contoh yang kedua, siapa itu yang perempuan itu namanya? Putri. Coba ketika kita mendapati orang yang kelaparan, kemudian kita memberikan uang apa yang kita punya, apakah itu termasuk sikap dermawan? Gimana? Termasuk sikap dermawan. Dermawan itu memberi sukarela, memberi dengan keikhlasan kita, dengan apa yang kita miliki kepada orang lain. Baik. Jadi di sini kakak akan mengasihkan sedikit satu permasalahan yang sampai harus pecahkan. Kakak ada LKPD ini ada 2 yang kakak buat. Nah, sekarang kakak akan membuatkan, mau dijadikan 2 kelompok A dan kelompok yang B. Jadi tugasnya di sini adalah tugas yang pertama memilih yang mana akhlak yang terpuji sama akhlak yang tidak terpuji. Ini berbeda dengan yang satunya. Kemudian yang satunya ini juga sama, hampir sama, namun ini lebih kepada menjelaskan bagaimana teguh pendirian, bagaimana sikap dermawan itu. Nah, coba ya tak kasih ya. Nih, kan? Ini. Oke, sudah dapat semua ya. Coba tolong diskusikan dengan kelompoknya. Didiskusikan dengan baik. Kakak juga sambil mantau dengan apa yang sampean peroleh dengan teman-temannya. Baik, gimana? Sudah? Tadi kelompok yang A sama kelompok yang B? Oke, kalau sudah, sekarang kakak tanyakan berkaitan dengan dengan materi yang tadi. Bagaimana gambaran sikap yang baik, sikap dengan kita teguh kepada pendirian, dan sikap yang dermawan. Coba yang kelompok B sini, bagaimana sikap dermawan? Oh iya. Jadi oke, coba yang A, bagaimana sikap teguh pendirian? Oke. Jadi antara sikap teguh pendirian dan sikap dermawan itu adalah hampir menjadi satu kesatuan yang dibungkus dalam bentuk perilaku yang baik. Teguh pendirian adalah tidak goyah dengan hasutan orang lain, tidak goyah dengan ajakan orang lain. Itu termasuk orang yang teguh pendirian. Masuk orang yang teguh pendirian. Dermawan apa juga termasuk akhlak yang baik, termasuk. Dermawan itu kita memberi sukarela kepada orang lain, kita membantu orang lain. Walaupun kita tidak membantu dengan harta, membantu dengan tenaga, membantu dengan pikiran, itu termasuk orang yang dermawan. Oke, paham ya? Jadi sekarang kita bareng-bareng menyimpulkan bahwasanya mengembangkan akhlak yang baik dengan kita teguh kepada pendirian dan dermawan itu tidak hanya kita berperilaku baik saja, namun harus berpegang teguh pada diri kita sendiri, termasuk
termasuk apa? Termasuk teguh kepada pendirian. Dan nomor 2 apa tadi? Adalah sikap dermawan. Dermawan bagaimana? Dermawan sukarela menolong kepada orang lain, memberikan semangat, memberikan tenaga, memberikan harta, memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Itu adalah bentuk bentuk kepedulian kita, kepada orang lain, karena apa yang didapati orang lain itu masih terdapat pada diri kita. Oke. Sebelum kakak di sini akhiri, apakah masih ada pertanyaan seputar di sini? Monggo. Ada? Oh, enggak ada. Ya, udah. Jadi untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan lanjut menjelaskan bagaimana kalian dalam keseharian dan lingkungannya kalian menjaga sikap baik dengan teguh pendirian dan sikap dermawan. Nanti Ustaz akan tanyakan, nanti kakak akan tanyakan bagaimana. Ya, itu untuk kedepannya, untuk minggu kedepannya harus benar-benar diterapkan kepedulian kita kepada orang lain dan keteguhan kita kepada diri kita sendiri. Ya, jelas ya. Sudah. Kakak rasa cukup pertemuan pada pagi hari ini. Jika ada salah, kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.